Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-9 mata kuliah program Linux. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai networking di Linux. Sebagai pendahuluan, jadi jaringan komputer adalah suatu sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain lewat media transmisi atau media komunikasi sehingga bisa saling berbagi atau sharing baik data, informasi, maupun berbagi perangkat keras komputer. Jaringan komputer merupakan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Adapun tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya, jadi setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan dapat memberikan layanan atau services. Pihak yang meminta atau menerima layanan biasanya kita sebut dengan klien, dan pihak yang memberikan atau mengirim layanan kita sebut peladen ya bahasa Indonesianya, atau kita sebut server. Nah, desain seperti ini kita bisa sebut dengan sistem client server yang digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Adapun manfaat dari jaringan komputer yang pertama untuk sharing resources, baik itu berupa perangkat keras, perangkat lunak, sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan sebagainya. Yang kedua sebagai media komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar pengguna baik melalui teleconference maupun untuk mengirim pesan atau informasi yang penting lainnya. Yang ketiga untuk integrasi data. Jadi data dapat diorganisasi baik secara terpusat, sentralistis, atau secara distributed, tersebar. Yang keempat, untuk keamanan data, jadi sistem jaringan memberikan perlindungan terhadap data, misalnya melalui mekanisme ACL, Access Control List, Firewall, kemudian autentikasi, atau misalnya DMZ, Demilitarized Zone, dan sebagainya. Jadi kita meletakkan informasi, tapi juga menyiapkan mekanisme untuk melakukan pengamanan data. Kemudian untuk memudahkan pengembangan dan pemeliharaan. Jadi tujuannya untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pengembangan dan pemeliharaan perangkat keras ataupun perangkat lunak. Jadi itu sedikit dari manfaat jaringan komputer. Kemudian jenis jaringan komputer yang pertama ada LAN, Local Area Network. Jadi jaringan ini biasanya milik pribadi atau lokal yang berada di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. Kemudian yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network. Jadi jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN, Local Area Network, di dalam satu kota yang sama. Jadi misalnya kita punya kampus pertama di Bitung, nanti kampus kedua ada di Cikokol gitu. Nah, kita bisa hubungkan dua kampus tadi, dua LAN tadi, sehingga bisa terhubung secara MAN, Metropolitan Area Network misalnya. Nah, untuk menghubungkannya banyak nanti pilihan, bisa misalnya melalui wire ataupun wireless ya. Jadi bisa teknologinya seperti itu. Kemudian ada Wide Area Network. Jadi jangkauannya untuk yang WAN ini mencakup geografis yang luas, bahkan kadang bisa mencakup sebuah negara atau benua. Jadi misalnya kita punya server di Jakarta, kemudian nanti kita punya backup server di Singapura misalnya. Nah, itu sudah termasuk Wide Area Network. Jadi menghubungkannya misalnya melalui kabel bawah laut gitu, ataupun satelit. Nah, itu bisa dikatakan sebagai Wide Area Network. Kemudian ada jenis internet atau kepanjangannya Interconnected Network, adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol TCP/IP untuk menghubungkan semua perangkat di seluruh dunia. Kemudian untuk jaringan wireless yang terakhir misalnya ada ini jaringan wireless atau jaringan nirkabel tanpa kabel adalah suatu solusi terhadap komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Jadi misalnya dalam suatu ruangan gitu, kalau ingin menggunakan jaringan ini tidak adanya kabel yang berseliweran di lantai atau di atap, nah kita bisa menggunakan wireless atau jaringan nirkabel. Nah, ini sebagai ilustrasi misalnya dalam sebuah ruangan gitu ya. Jadi
di sini ada internet, jadi jalur internet, kemudian biasanya ada masuk firewall sebagai pengaman. Jadi firewall ini bisa berupa software ataupun hardware. Kemudian nanti masuk network router. Ya, anggaplah yang paling gampang, misalnya ini salah satu provider ya internet itu. Kemudian dari router kemudian terkoneksi lagi ke WiFi router gitu. Nah, di sini kemudian dari WiFi router dia akan digunakan oleh banyak perangkat. Misalnya ada klien PC, klien laptop, klien PC lagi, tablet, mobile phone ataupun printer. Tapi di sini walaupun gambarnya wireless, bisa jadi dari WiFi router dia punya port LAN ya. Jadi kabel. Jadi yang ke printer ini tetap kabel misalnya, ataupun yang ke klien komputer ini tetap kabel. Sedangkan yang lainnya ini wireless. Jadi ilustrasi mudahnya seperti itu. Kemudian ini ilustrasi yang lain, misalnya dalam sebuah kantor, di mana misalnya ada ruang server. Nah, setiap server ini nanti dihubungkan oleh switch 1. Kemudian nanti ada switch 2, itu untuk sisi klien, misalnya ada klien. Kemudian ada switch 3, itu untuk sisi klien yang lain, misalnya ini developernya ya. Jadi internet masuk, kemudian masuk ke firewall. Firewallnya tadi bisa berupa software atau hardware, kemudian masuk ke router. Kalau di kantor mungkin ini adalah backbone router ya. Backbone router, kemudian masuk ke switch-nya, masing-masing switch. Nah, kemudian dibagi lagi sesuai peruntukannya, masing-masing switch. Itu jadi ya katakanlah ini ilustrasi yang lain dari sebuah jaringan komputer lokal ya. Nah, kemudian topologi jaringan komputer, jadi ada point to point, jadi ada dua komputer dihubungkan atau dua laptop, biasanya menggunakan kabel cross ya. Jadi kita bisa menggunakan kabel cross. Nah, di sini ada yang kedua, ada bus. Jadi menggunakan satu pipa besar bus dan dia dihubungkan dengan konektor tertentu. Jadi kelemahannya kalau busnya putus ya ini jaringannya akan terputus. Kemudian ada topologi ring, dia melingkar seperti ini, masing-masing network dihubungkan secara melingkar seperti ini, ring. Kemudian yang paling banyak digunakan itu adalah yang keempat, itu star, di mana menggunakan sebuah switch. Nah, switchnya kemudian dihubungkan ke masing-masing perangkat ya. Ada PC, misalnya printer atau yang lain. Kemudian ada tree, ini jaringan bertingkat ya. Misalnya ini ada switch, kemudian ada switch, ada switch. Nah, dia saling terhubung secara bertingkat seperti ini. Kemudian ada mesh, itu adalah jaringan yang setiap titiknya terhubung gitu. Nah, ini cost-nya paling mahal. Jadi komputer ini akan terhubung ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 gitu ya. Komputer ini juga akan terhubung ke 4 komputer lainnya. Jadi lebih rumit ya, direct connection seperti ini. Yang ketujuh ada hybrid. Hybrid adalah gabungan beberapa topologi. Misalnya ada topologi ring digabung dengan topologi star, kemudian nanti digabung dengan topologi yang lain ya. Ada kalanya memang hybrid bisa jadi solusi alternatif untuk topologi jaringan itu. Kemudian ada OSI. OSI adalah singkatan dari Open System Interconnection. Jadi nanti OSI terdiri dari layer-layer yang merupakan lapisan dari prosedur yang terjadi dalam proses pengiriman informasi atau data melalui koneksi jaringan komputer. OSI adalah sebuah model referensi yang ada dalam bentuk kerangka konseptual yang mendefinisikan standar koneksi di sebuah komputer. OSI layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi dapat terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan satu protokol standar yaitu TCP/IP. Kemudian protokol sendiri merupakan format aturan tentang proses pertukaran informasi antar komputer menggunakan protokol TCP, Transmission Control Protocol, dan IP, Internet Protocol. Sementara IP adalah sistem alamat dalam jaringan internet yang dihubungkan oleh TCP. Nah, jadi tujuan dibuatnya model OSI adalah untuk menjadi rujukan untuk setiap vendor atau developer, sehingga produk atau software yang dibuat dapat sifatnya interoptabilitas, jadi bisa saling
digunakan oleh perangkat lain gitu ya. Nah, di sini ada OSI layer, ada 7. Yang paling bawah itu ada physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Jadi semakin bawah itu bentuknya fisik ya, semakin atas itu berhubungan ke sisi end user aplikasi. Jadi bisa dilihat contohnya seperti ini. Untuk fisikal contohnya apa? Cable hub. Untuk data link ini berupa frame, misalnya berupa seperti ini, ada NIC dan di situ ada MAC address misalnya. Kemudian di sisi network nanti ada paket, kemudian di situ ada letter yang berisi IP address. Kemudian transport nanti bisa misalnya ada TCP atau UDP, jadi secara TCP atau UDP. Kemudian di send sessionnya nanti ada synchronize. Kemudian di presentationnya nanti ada proses encrypt dan decrypt jika diperlukan. Kemudian di sisi aplikasinya itu adalah antarmuka terakhir yang berhubungan ke user gitu ya. Jadi ini contohnya implementasinya apa. Nah, ini dalam model yang lain di OD4 misalnya, untuk paling bawah physical dan data link itu disebut layer network, kemudian network sendiri internet, kemudian layer transport dinamakan host to host, kemudian yang session, presentation, application itu disebut layer proses. Jadi ada yang mengelompokkan seperti ini 4, ada yang mengelompokkan 7 layer. Kemudian alamat IP address atau internet protokol. Jadi IP address adalah sebaris angka yang dimiliki setiap komputer, ponsel atau smartphone yang terhubung melalui internet. IP address ini berupa angka-angka yang berbeda di setiap perangkat dan digunakan untuk menghubungkan satu sama lain. IP address juga merupakan identitas sebuah komputer dalam jaringan internet. Kemudian sebagai alamat pengiriman data ke suatu perangkat. Kemudian ketika kita mengakses sebuah situs, sebenarnya kita melakukan pengunduhan data yang dikirim dari suatu situs tersebut. Nah, proses ini dapat dimungkinkan berkat adanya IP address. Walaupun kita mengakses nama domainnya, tapi sebetulnya dia kemudian ditranslasi ke dalam IP address. Nah, versi IP address yang pertama ada versi 4 atau IPv4, merupakan sebuah alamat yang memiliki panjang angka 32 bit yang terdiri dari 4 kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik. Nah, masing-masing kumpulan angka tersebut merepresentasi desimal dari 8 digit bit angka biner. Kemudian satu baris yang terdiri dari 8 angka biner tadi disebut oktet. Setiap oktet bernilai maksimal 255. Alamat IP4 memiliki rentang dari 0.0.0.0 sampai 255.255.255.255. Dengan rentang tersebut, IP4 dapat menampung kira-kira 4,3 miliar IP address. Nah, ini contoh alamat dari IP address versi 4. Misalnya ada 172.16.254.1. Ini untuk kelas B misalnya. Atau 192.168.100.3 atau 10.1.7.1 itu. Kemudian IP address versi 4 itu telah digunakan secara luas, namun kapasitasnya makin hari kian menipis. Nah, kemudian diciptakan IP address versi 6, IPv6. Jadi dengan panjang yang lebih luas 128 bit yang terdiri dari 8 kumpulan angka dan huruf yang dipisahkan oleh titik 2. Kalau tadi titik, masing-masing kumpulan tersebut merupakan representasi dari desimal dari 16 angka biner. Jadi contoh alamat IPv6 versi 6, misalnya seperti ini, 2001.2 CDBA.200.000.200.000.23257.29652. Nah, ini bisa disingkat karena ini 0 berulang, bisa disingkat seperti ini. 2001.2 CDBA.2.2 langsung 3257.29652. Jadi penulisan ini bisa disingkat di bawahnya seperti ini. Nah, ini misalnya kalau saya lihat IP address di WiFi card saya, nah saya dapat IP versi 4-nya ini, kemudian IP versi 6-nya adalah yang ini, gitu ya.
Nah, kemudian ada IP private. IP private adalah IP address berjenis private yang digunakan untuk komunikasi pada jaringan lokal. Contoh perangkat yang memiliki IP private misalnya laptop, PC, dan smartphone. Masing-masing device tersebut dapat berkomunikasi dengan satu nama satu sama lain melalui koneksi internet, tapi pada jaringan lokal seperti local area network atau LAN. Jadi bagaimana komputer kita bisa mengakses website jika alamatnya berjenis IP private ya? Jawabannya adalah dengan menambahkan melalui namanya router internet sebagai perantara. Jadi kita bisa setting jaringan lokal, kemudian untuk terhubung ke internet, nah kita bisa pasang router internet yang tentunya terhubung ke internet service provider yang kita pilih. Kemudian ada IP public. Jadi IP public adalah IP address dengan jenis dapat diakses melalui jaringan internet. Kemudian IP address publik ini dimiliki oleh segala perangkat yang diperuntukkan untuk highlight umum. Kemudian server website, server email, dan router WiFi adalah beberapa contoh device yang menggunakan alamat IP public. Jadi biasanya dia menyediakan layanan tertentu. Nah, untuk rentang angka IP address berjenis public selanjutnya diatur oleh namanya Internet Assigned Number Authority. IANA. Kemudian apabila ada organisasi, contohnya penyedia layanan internet, ISP, Internet Service Provider, yang ingin mendapatkan jatah IP publik, maka dia harus meminta izin ke badan otoritatif tersebut. Gitu. Nah, kita juga sebetulnya sebagai pengguna umum bisa mendapatkan IP publik dengan membayar sewa ya ke ISP tertentu misalnya. Jadi mereka sudah ngeblok sekian IP, nah kita bisa pakai sewa IP public tersebut per tahun biasanya. Kemudian ada IP statis, jadi IP address yang statis di booking terlebih dahulu oleh pihak yang menggunakannya. Kemudian pengguna yang melakukan reservasi terhadap satu atau lebih alamat IP termasuk penyedia layanan web hosting, VPN, Virtual Private Network, dan server misalnya FTP, File Transfer Protocol. Jika kita membutuhkan IP address yang tidak berubah karena adanya layanan yang bergantung, maka kita harus membayar sejumlah biaya tadi untuk diberikan ke layanan penyedia internet untuk mendapatkan IP address yang jenisnya statik, tapi dia juga bersifat public IP-nya. Jadi intinya kalau kita butuh layanan, menyediakan layanan dan layanan tersebut bisa diakses umum, public, maka kita butuh jenis IP public dan IP tersebut bersifat IP statis. Kemudian ada IP dinamis. Jadi IP address dinamis adalah jenis layanan yang biasanya dimiliki oleh umum termasuk kita. Kemudian alamat IP ini diberikan oleh penyedia layanan internet secara cuma-cuma tetapi tidak bersifat abadi, jadi bisa berubah. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa jumlah IP address yang bisa digunakan kian menipis, karenanya alamat IP digunakan secara bergiliran. Jadi penyedia layanan internet yang bertanggung jawab atas hal ini. Nah, IP address dinamis dapat berubah misalnya 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali, ataupun kalau kita restart perangkat atau router internet, nah kita juga bisa berubah alamat IP address-nya. Jadi IP yang kita dapatkan dari penyedia layanan dan itu nilainya bisa berubah, jadi dinamis, tidak kita tanam di perangkat gitu ya. Itu yang disebut IP dinamis. Kemudian selanjutnya terkait kelas IP address versi 4, nah itu ada 5 kelas. Kelas A dengan rentang angka sekian, kemudian jumlah maksimalnya sekian dan jumlah maksimal jaringannya sekian. Kemudian kelas B rentang angkanya dari 128 ke 191. Kemudian kelas C dari 192 sampai 223 gitu ya. Nah, untuk kelas E dan kelas D itu biasanya dia untuk eksperimental. Jadi biasanya tidak didefinisikan. Kemudian untuk setting IP address di Ubuntu atau di Linux yang lain itu bisa dilakukan secara GUI ataupun bisa dilakukan secara command prompt ya. Kita bisa mengubah setting IP-nya secara command ataupun secara GUI seperti ini. Jadi kita bisa pilih mau manual, mau otomatis melalui DHCP atau mau yang lain gitu. Jadi kita bisa pilih. Kalau otomatis nanti IP-nya dikasih dari DHCP server. Kalau manual kita harus set IP-nya secara manual.
Nah, ini perintah-perintah terkait jaringan. Misalnya yang pertama yang paling populer ada ping. Kita bisa mengecek paket antara dua host atau dua node apakah saling terhubung atau tidak. Biasanya kita ping. Kemudian kita nestat, ada perintah nestat. Nah, ini juga kita bisa tahu soket yang sedang terbuka, port yang sedang terbuka itu apa. Kemudian misalnya ada TCP dump, jadi kita kadangkala ingin melakukan capturing paket. Nah, kita butuh TCP dump. Kemudian ada command host, itu biasanya untuk terkait dengan nama ya. Untuk query DNS, ada tracepath, itu juga sama untuk menentukan path destinasi. Ada ifconfig, nah ini untuk mendisplay yang paling umum digunakan. Yang paling umum digunakan untuk melihat IP address, MAC address atau hardware. Ada root untuk melihat tabel routing kita yang digunakan. Ada NSLOOKUP, ini ada NSLOOKUP. Nah, perintah ini digunakan untuk melihat DNS query. Ada DHC client. Nah, ini untuk digunakan untuk misalnya kalau kita tambahkan -R, dia bisa untuk merilis IP address dan kita bisa dapat IP address yang baru dari DHCP server. Whois misalnya untuk melihat detail domain name registration dari sebuah website. Ada tools, misalnya ada Wireshark itu sebagai protokol analyzer, ada Telnet sebagai remote login, Traceroute itu untuk mengetahui routing paket gitu, Netcat, kemudian ada IP tables untuk mengontrol traffic, ada CURL untuk transferring data dalam protokol URL, ada MTR untuk diagnostic network, ada Nmap biasanya digunakan untuk network discovery dan security auditing. Ada Snort, ini salah satu tools untuk network intrusion detection dan prevention system. Jadi IDS atau IPS system. Ada Wiget misalnya untuk meretrieve file dari HTTP atau HTTPS, FTP atau FTPS. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih, nanti kita lanjutkan di sesi praktikum. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.